perjudian atau judi online, kalian ikut-ikutan atau nanti kalian diiming-iming ikutin yuk. Karena apa? Untuk menginstal aplikasi itu mudah. Kemudian bayarannya juga murah. Dengan 20.000 kalian udah bisa buka game online. Ya, perjudian. Ini kalau kalian dibiarkan ke situ, pasti tiap hari kalian megangnya itu dia cuma main judi. Ya. Karena banyak di usia kalian di rumah itu, saya perhatikan seperti itu. Ternyata dia main judi online. Ada nggak di sini yang terlibat kayak gitu? Yang laki-laki? Ada nggak? Jangan sampai. Kalau kalian sudah masuk ke situ, bahaya. Bahaya betul lah. Ada yang keluar. Jadi kalau bilang katanya kalau kentut itu angin, nggak seneng pulangin gitu ya? Nggak tahan. Nih, dampak negatif LGBT. Dampaknya pertama termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Kalian lebih tahu saya yakin. Kemudian kedua merusak kesehatan fisik, psikis, penyakit. Nah ini dampaknya nih, mengakibatkan penyakit, ya. Penyakit HIV yang banyak, psikis, fisik juga, perasaan, psikis, ya. Karena tersakiti akhirnya larinya ke situ. Makanya digunakan apa? Ketika di sekolah itu ada yang namanya guru BK ya, bimbingan konseling. Jadi ketika kalian punya masalah di keluarga tidak bisa diselesaikan, lari ke bimbingan konseling, ke gurunya, ya. Minta pendapat, minta masukan. Jangan dipendam di dalam hati. Jangan dipendam di dalam hati. Kemudian kamu nggak bisa menyelesaikannya. Nah itu bahaya juga. Karena banyak juga siswa-siswa itu yang melakukan bunuh diri, ya. Karena mungkin korban bullying dari temennya banyak, ya. Artinya gunakan itu. Ada forum BK-nya, ada guru BK-nya, ada guru BK. Minta pendapat, minta masukan, minta nasihat. Di situ ya digunakan. Kemudian hilangnya rasa malu, rusaknya moral, ya kan? Kalau kalian di sini lihat ada cewek berdua gandengan tangan terus, ya kan? Ya kan itu dikasih tuh, ya kan? Dia karena itu malunya udah nggak ada, hilang. Ini dampaknya, ya. Itu salah satunya dampak, gitu. Kemudian dijauhi, dikucilkan teman, tetangga, masyarakat pasti itu, pasti dikucilkan, ya. Oh itu kan, oh ya udah selesai kan? Nanti sekolah juga putus, mencoreng nama baik keluarga, ya kan? Kemudian itu putus sekolah. Karena malu di sekolah, dikata-katain atau dihina segala macam, dicaci maki, akhirnya putus sekolahnya. Ya. Kemudian ini sumber-sumber pornografi dalam LGBT. Ini yang paling sekarang ini paling cepat tanpa batas, ya. Bukan skala Indonesia, tapi internasional. Kalian bisa buka internet, ya. Kalau kalian tidak bisa membentengi di sini, bayangkan dari medsos, ya, ada YouTube, media sosial, website, iklan di TV, games, majalah, film. Sekarang ada yang namanya misalnya medsos TikTok, ya kan? TikTok, terus Twitter, apalagi IG, Instagram. Nah, itu semua medsos yang kalau kalian tidak punya filter bahaya juga. Ini bisa masuk ini pornografi karena sumbernya ada di situ. Sekarang contoh, saya sebutkan aja TikTok. Siapa yang nggak punya aplikasi TikTok di sini? Ada nggak? Hah? Belum punya? Nggak punya? Apa nggak ada handphonenya? Nggak punya TikTok. Nah itu, saya sampaikan ada memang ulama yang mengatakan garis keras. TikTok itu haram. Ada gitu ya? Pernah dengar kan? TikTok itu haram, hapus. Saya pribadi nggak setuju. TikTok itu sebuah alat media sosial. Tergantung kita yang menggunakan, ya. Tergantung kita yang menggunakan. Ketika kita menggunakan itu untuk informasi, ya kan? Untuk berbagi pelajaran, maka dia bermanfaat. Tapi kalau TikTok itu digunakan untuk goyang-goyang, ada yang suka main TikTok goyang-goyang, ya. Nah ini juga sama nih, ya. Ingat, tadi ada gambar, ada sketsa, ada film yang termasuk pornografi. Kalau kalian misalkan nih membuka terkait dengan kesusilaan, kalian bikin TikTok sambil buka bajunya, ya kan? Buka ininya. Nah itu termasuk pornografi. Nanti bisa kena kalian. Ya, itu tidak boleh dilakukan. Artinya medsos itu semua kalian gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, ya. Kemudian ketika kalian mengakses kemudian keluar gambar-gambar yang tadi disebutkan di sini, yang menggambarkan ketelanjangan dan lain-lain, segera hapus, blokir, ya. Jangan malah dikirim ke temennya, ya. Jangan begitu buka, wah, saya kirim ke temennya. Jangan, ya, karena itu termasuk menyebarkan juga, ya, menyebarkan juga, tidak boleh dilakukan.
menyebarkan, ya kan, sama gitu. Yang seperti itu tidak. Jadi kalian gunakan medsos untuk sesuatu yang bermanfaat, intinya itu, ya. Kalau kalian buka TikTok, ya kan, ada gambar-gambar yang tidak senonoh, yang melanggar norma kesusilaan, segera hapus atau langsung kan ada pengaturan itu, pengaturan untuk pembatasan, ya, di aplikasi itu. Jadi tidak, nanti kalian tidak bisa terima yang hal-hal yang seperti itu. Jadi kalian harus punya sendiri. Karena saya yakin orang tua kalian tidak bisa mengawasi di situ. Saya juga termasuk. Gitu. Kenapa? Karena kalian di kamar sendiri kan, atau di kursi tinggal gini aja. Orang tua nggak tahu ya apa yang kalian buka. Makanya ketika kalian buka yang pornografi, maaf ya, yang pornografi, yang ketelanjangan segala macam, yang joget-joget segala macam, itu yang melanggar kesusilaan, maka sekalian kalian buka sekali, maka dia akan terus keluar yang seperti itu. Percaya? Karena aplikasi itu kita buka nih, kita tonton sampai selesai habis, ya kan? Nanti dia otomatis riwayat itu keluar lagi semua. Nah, itu pasti kalau yang buka selawat nih sampai habis, maka begitu kita buka lagi besok selawat. Tapi kalau kalian buka yang pornografi, maka akan terbuka juga besok yang pornografi. Terus begitu. Makanya hapus atau beri pembatasan di umum atau di pengaturan itu. Jangan ada gambar-gambar itu. Kenapa? Itu pornografi termasuk. Khawatir nanti kalian main bagi aja, main share aja ke temennya. Nah, itu masuk nanti. Gitu, kerana pidana. Walaupun memang ketika kalian menjadi misalkan pelaku tindak pidana seperti menyebar gambar-gambar porno, itu nanti memang berbeda proses hukumnya dengan orang dewasa, itu berbeda. Nah, itu makanya harus hati-hati kita menggunakan media sosial karena ini tidak terbatas dan tanpa batas. Kapan saja, di mana saja kalian bisa akses. Kalau kalian tidak punya filter, bahaya. Ya, ini pornografi di sini yang paling banyak. Ya, jadi kalian harus punya filter. Gitu, kalian harus bisa mengawasi diri sendiri. Ya, kalau ngandelin, kalau bahasa orang tua gitu, ngandelin orang tua, wah nggak bisa. Jadi kalian harus bisa memilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Ya, itu. Karena kalau sekalian sudah sekali lihat, yang laki-laki juga perhatikan nih, kalian kalau sudah sekali lihat pasti penasaran, nanti bukanya itu terus, nanti yang lebih lagi. Akhirnya apa? Kejadian kan, ada siswa sekolah, anak sekolah baru umur 15 tahun memperkosa temannya. Kejadian begitu ditanya apa masalahnya, karena dia sering melihat film-film yang bermuatan pornografi. Itu bahaya, makanya lebih bahaya ini penularannya gitu. Dan ketika sudah kecanduan, wah bahaya lagi, tambah bahaya lagi, karena dia ada efek candunya untuk melihat yang seperti itu, semakin penasaran itu. Jadi yang laki-laki tolong catat, ketika kalian buka medsos, ya ada gambar-gambar yang bermuatan pornografi, hapus atau lewatkan, ya itu. Ini sudah ya tadi ya, hati-hati ya. Nah, ini cara mengenal pornografi bukan pornografi. Bagaimana kita membedakannya? Ini identifikasinya, apakah suatu konten atau gambar dan lain memperlihatkan bagian tubuh yang tidak boleh terlihat atau tidak, ya. Jadi bagian tubuh yang boleh terlihat itu kan cuma muka, ya. Yang wanita muka, salah tangan, ya. Tapi kalau sudah buka, mohon maaf apa ya nyebutnya saya, buka laju lah katanya, ketelanjangan gitu, udah jangan diteruskan, ya. Itu karena banyak di aplikasi itu begitu. Karena saya pernah coba kan, saya buka nih. Buka sekali, maka dia akan buka terus. Makanya harus diblokir, harus dihapus. Agar berikutnya tidak terbuka yang begitu-begitu. Ya, nanti khawatir kita semakin penasaran. Terutama yang cowok nih, yang laki-laki ya, semakin penasaran, akhirnya mencari. Ya sudah, kalau sudah mencari itu ya sudah, dapat terus. Ya, makanya mulai sekarang harus dicegah. Nih, faktor penyebab terkena pornografi. Pola asuh yang keliru, anak menjadi kesepian, jenuh, tertekan, pemarah, dan ini salah satunya. Ya, seperti tadi yang di awal-awal, orang tua nggak mau tahu kamu lagi megang handphone, kamu buka aplikasi apa, kamu nonton apa, orang tua nggak mau tahu. Ya, dicuekin aja, nggak ditegur, nggak ditanyain, ya kan? Kamu bukanya yang enggak, yang bermuatan pornografi, ini bahaya. Karena keluarga kamu, orang tua kamu itu berperan, ya, untuk mengawasi kamu. Jadi bukan dari pihak sekolah aja. Tapi orang tua yang lebih di rumah lebih banyak waktunya mungkin juga sama punya peran untuk melakukan pengawasan agar kalian tidak terlibat dalam ini pornografi.
Kemudian tidak sengaja terkena pornografi ketika mengakses internet. Tadi juga saya jelaskan kan. Ketika kita buka aplikasi, dia keluar yang lagi joget-joget tanpa busana atau minim busana, ya udah. Ini karena tanpa batas, tanpa batas. Saya bilang aplikasi itu bukan haram, tapi kitanya yang menggunakannya. Gitu kan? Mau IG, mau TikTok, mau Twitter, itu tergantung kitanya. Itu alat memudahkan kita berkomunikasi atau menyampaikan informasi, tinggal kita penggunanya. Makanya ini kan ada juga orang itu karena ingin menghasilkan uang, ya, menghasilkan uang dari YouTube, dari TikTok, dari media sosial lainnya. Akhirnya dia membuat cara-cara bagaimana orang bisa tertarik menonton. Akhirnya bikin yang aneh-aneh, ya kan, mandi di lumpur, ya kan, pernah lihat kan, mandi di lumpur, air selokan nih. Kenapa? Karena ingin view-nya banyak, ingin cepat mendapatkan uang. Akhirnya cara-cara yang membahayakan dilakukan, ya kan? Selfie di pinggir jurang, akhirnya kecebur, mati, terkenal itunya, matinya. Dan apa kalau kita kayak begitu ya? Kalian jangan seperti itu ya. Bikin aplikasi, install aplikasi, bagikan sesuatu yang bermanfaat. Kalau kalian bisa misalkan banyak menghafal ayat-ayat Al-Quran, ya, masukin ke TikTok. Itu dari awal sampai akhir, masukin tiap hari 1 ayat, 1 TikTok, upload. Yaksi yang bermanfaat. Itu intinya seperti itu.